Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Usni Usman SPD dari UPT SPF SMP Negeri 19 Bulukumba. Sebagai guru mata pelajaran matematika, saya sebagai calon guru penggerak angkatan ke-10 dari Kabupaten Bulukumba. Sebagai fasilitator saya yaitu Ibu Haji Andi Astati SPD MPD, dan pengajar praktik saya yaitu Ibu Sahuni. Saya telah membuat tugas pada modul 1.4 budaya positif mengenai aksi nyata tentang diseminasi penyebaran pemahaman mengenai budaya positif. Selamat menyaksikan. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Dalam pembelajaran matematika. Ya, tahu maksudnya keyakinan kelas. Dari hari ini kita akan buat peraturan kelas yang hampir sama dengan peraturan kelas yang kalian semua yang harus memberikan saran bagaimana kira-kira apa hal-hal yang perlu kita perhatikan sebelum mempelajari matematika. Apa kira-kira yang pertama? Keyakinan apa kira-kira? Apa? Datang tepat waktu. Satu, datang tepat waktu. Yang kedua? Apa tugas? Kenapa tugas? Iya, mengerjakan tugas tepat waktu. Oke, sudah dua. Mengerjakan tugas tepat waktu. Terus yang ketiga kira-kira apa? Menjaga kebersihan. Iya, menjaga kebersihan. Berarti ini sudah keyakinan kita sudah ada. Iya. Menjaga kebersihan. Apa lagi yang keempat kira-kira? Banyak-banyak nih Mina. Apa yang keempat? Menjaga kebersihan. Apa yang keempat? Pasti. Apa kira-kira? Ya, berkolaborasi antar teman. Tahu mesti berkolaborasi? Apa beda itu? Iya, kerja kelompok atau kerja sama. Iya, berarti menghafal iya. Masih mau apa lagi? Mau tidak bolos, tidak bolos. Masuk? Iya, bisa juga. Dilarang bolos. Bukan dilarang ya. Apa kira-kira? Kalau keyakinan itu beda dengan peraturan. Jaga sopan santun. Apa lagi kira-kira? Apa kira-kira lagi? Kehadiran harus apa? Apa? Kira-kira apa lagi? Berarti semua sudah sepakat dari keyakinan kelas yang kalian sudah buat. Toh, ada berapa? 7. Oke. Model sebagus yang sebagus mungkin. Nah, bisa juga kayak menggambar di pohon di sini, toh, misalnya bola. Baru di sini, ini dia keyakinan pertama, keyakinan kedua, ketiga. Ya jelas model masih saja bagaimana modelnya. Nice gue.
Saya. Monyet. Monyet. Oke. Inilah hasil desain keyakinan kelas dalam pembelajaran matematika yang kami buat hari ini. Kayak foto Iya. hasil desain keyakinan kelas kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita semua masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di tempat ini guna untuk menghadiri salah satu kegiatan yaitu mengenai diseminasi pemahaman mengenai budaya positif yang saya dapatkan pada program calon muslim bergerak angkatan 10. Salam dan salawat al-Qur'an kita berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliau mengantarkan kita menuju alam yang seperti apa yang kita rasakan pada saat sekarang ini mengenai perkembangan zaman yang telah kita rasakan saat sekarang ini. Yang saya hormati para hadirin, para rekan guru yang sempat hadir di tempat ini, jadi izinkan saya sebagai calon guru penggerak untuk memberikan diseminasi pemahaman budaya positif yang saya dapatkan pada program guru penggerak angkatan 10. Jadi ada materi yang saya ingin sampaikan, yaitu yang pertama tentang makna kata disiplin. Jadi pada layar telah saya tampilkan ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita, apa yang terlintas di pikiran kita. Kebanyakan orang akan menghubungkan bahwa kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda karena belajar tentang disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu kita gunakan tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kita cenderung menghubungkan kata disiplin di sini adalah ketidaknyamanan. Di mana menurut Bapak Pendidikan kita, Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika kalau kita tidak cakap dalam melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang berbeda. Ini menurut pendapat dari Hajar Dewantara. Lanjut, di sini disiplin positif adalah menumbuhkan disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa ada hukuman atau hadiah, yang artinya kesadaran sendiri yang muncul dari diri murid. Disiplin merupakan sikap dan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya yang merupakan tanggung jawabnya. Jadi tidak ada paksaan, mereka yang akan sendiri tentang apa sebenarnya itu kata disiplin. Bagaimana caranya mendisiplinkan diri tanpa ada paksaan dari luar. Lanjut daripada itu, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia, yang artinya ada 5 kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh seorang anak. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup di sini adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Jadi ini harus ditunjang oleh murid. Kapan kebutuhan bertahan hidupnya di sini bermasalah, maka kedisiplinan mereka akan terganggu.
seperti itu. Lanjut yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Artinya di sini, kalau murid di sini kekurangan kasih sayang, maka akan terganggu kedisiplinan di sekolah. Ya, ini sangat penting juga yang namanya kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Lanjut pada yang ketiga, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang artinya di sini bahwa di dalam kelas itu murid kadang mau dipuji agar mereka akan menampilkan kedisiplinan yang mereka miliki. Lanjut lagi, yang keempat tentang kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, kebebasan juga sangat penting. Di mana proses pembelajaran yang kita akan lakukan di sini yang berfokus kepada murid harus menuntut, bukan lagi dituntut. Artinya murid di sini bebas untuk menentukan pilihan sendiri yang jelas dia masih berada dalam tahap disiplin. Jadi bebas berarti disiplin, bukan bebas dengan semuanya saja. Lanjut daripada yang terakhir tentang kesenangan. Nah, kebutuhan untuk merasa senang. Nah, kebutuhan akan kesenangan di sini adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan ketawa. Artinya anak diberikan kebebasan untuk mencari kesenangan tersendiri yang mampu meningkatkan kedisiplinan mereka. Jadi tidak ada tuntutan lagi sini. Kita sebagai guru hanya memposisikan diri untuk menuntun murid kita untuk bisa menerapkan yang namanya kedisiplinan. Lanjut lagi, perilaku kontrol ya. Inilah perilaku kontrol yang kadang kita salah gunakan. Yang pertama adalah penghukum. Ini adalah kontrol yang sebenarnya selama ini kita lakukan di sekolah. Kenapa? Karena kadang kita pada saat melakukan kesalahan, kita di sini adalah sebagai penghukum. Ini hal yang tidak diperbolehkan untuk kita terapkan di sekolah. Karena akan memunculkan mental anak-anak itu akan turun. Ya. Nah, lanjut yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Ini juga tidak cocok untuk melakukan yang diterapkan dalam kegiatan dalam memecahkan masalah. Karena kenapa? Kapan kita melakukan sesuatu, anak-anak dijadikan sebagai akan merasa bersalah, dia akan menjadi beban pikirannya. Nah, sehingga minat dan motivasi belajarnya kadang turun. Lanjut yang ketiga, teman. Nah, ini bisa jadi bagaimana caranya kita membuat pengalasan-pengalasan kepada murid supaya kita bisa mengajak mereka sebagai teman, seolah-olah kita menyelesaikan permasalahan bahwa kita adalah temannya. Nah, terus lanjut yang ketiga, pemantau. Pemantau di sini artinya kita hanya menghitung berapa kesalahan yang mereka lakukan, apa saja yang pernah dia lakukan seperti itu. Dan yang paling bagus sebenarnya yang kita terapkan adalah posisi manajer sebagai guru. Kenapa paling cocok? Karena disinilah kita memposisikan diri menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Dalam posisi manajer di sini kita menyelesaikan masalah-masalah murid dengan cara bagaimana kenapa bisa siswa ini melakukan kesalahan, sehingga apa alasannya dan bagaimana caranya kita memotivasi kembali murid itu untuk tidak melakukan permasalahan yang mereka lakukan seperti itu. Jadi di sini adalah posisi manajer yang paling cocok untuk kita terapkan seperti itu. Dan sekiranya dari kelima perilaku kontrol ini yang paling bagus adalah posisi manajer. Jadi ada proses permasalahan, ada validasi masalahnya sehingga ada kesimpulan dari proses permasalahan yang mereka lakukan. Lanjut daripada itu, inilah restitusi. Yang artinya restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Yang pertama pengertiannya itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Yang kedua juga restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dalam masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain.
Dan restitusi juga membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Sebelumnya kita telah percaya tentang teori kontrol bahwa pada dasarnya kita memiliki motivasi intrinsik. Lanjut daripada itu, di sini restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Dalam proses restitusi, kita akan melihat adanya ketidakselarasan antara tindakan murid yang berbuat salah dan keyakinan mereka tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Untuk membimbing proses pemulihan diri, guru bisa bertanya pada mereka, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ya, inilah yang namanya fungsinya manajer tadi. Ya, pada saat mereka berbuat salah, inilah hal-hal pertanyaan yang bisa kita lontarkan pada murid. Jadi tidak ada yang namanya sistem menghukum pada murid, tapi kita berfungsi atau memposisikan diri sebagai manajer dengan menerapkan proses segitiga restitusi dengan beberapa contoh pertanyaan yang perlu kita lontarkan sama murid seperti itu. Lanjut daripada itu, ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin lainnya. Inilah perbedaannya, bahwa restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Terus yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi ada kesadaran tersendiri dari proses restitusi yang kita lakukan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Jadi tidak ada inilah sebenarnya hal yang paling penting dalam materi budaya positif tentang restitusi di sini. Inilah yang perlu kita terapkan dalam proses pembelajaran. Lanjut daripada itu, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Artinya memperbaiki karakter-karakter yang dimiliki oleh murid. Restitusi menguatkan, restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Artinya menyadarkan murid untuk berbuat lebih baik. Lanjut daripada itu, 5 kebutuhan dasar manusia. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang dan terima kasih, kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Ketika seorang murid melakukan satu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Lanjut daripada itu, pengertian keyakinan kelas. Jadi ini keyakinan kelas biasanya kita lakukan sebelum proses pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas. Jadi keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan kelas. Keyakinan kelas di sini berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh seluruh warga kelas. Keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Misalnya saya izin juga Bapak Ibu Guru, saya kasih contoh tentang keyakinan kelas yang berbeda dengan peraturan kelas. Misalnya kan kita dalam peraturan yang biasa kita pergunakan, dilarang datang terlambat. Sedangkan keyakinan kelas itu kita rubah kata-katanya menjadi lebih positif lagi, datang tepat waktu, supaya anak-anak tidak merasa bahwa mereka ditekan. Jadi mereka akan sadar sendiri bahwa ternyata seperti ini yang namanya keyakinan kelas. Kita harus sadar sendiri bahwa perlunya datang tepat waktu seperti itu. Lanjut daripada itu, ini pembentukan keyakinan kelas. Adapun cara-caranya, yang pertama, keyakinan kelas lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Terus yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk
positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, artinya di lingkungan sekolah kita. Lanjut daripada itu, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan surat pendapat. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Mungkin itulah penyampaian materi yang sempat saya sampaikan pada siang hari ini. Kalaupun ada pertanyaan, insya Allah kita akan sharing pada pertemuan selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu yang telah disediakan atas waktu yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.